Baik, saya mohon bantuan Urip yang pertama kali masuk tadi untuk melakukan Puja Trisandi. Puja Trisandi ya. Wah, Urip terlempar keluar. Ita yang kedua masuk. Nah, Urip jaringannya down jadi terlempar ya. Ita Puja Trisandi. Iya, Bu. Ya, pimpin. Yuk. Sana. Prasada Nirmalaya Nama Pranayam Kara Sudana Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Samsti Karana Puja Trisandya Mawit Swaha Tatsaviturvare Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Vedam Sarvam Yad Bhuta Narayana Nagvitusti Kamtva Sivatva Iswara Parameswara Brahma Vishnu Charaka Purusa Om Papaham Papa Karma Papat Sabayu Byantara Om Sam Swamam Mahadeva Sarva Pranitankara Mamucca Sarva Bhakti Halaya Swasadasi Om Kasantavyo Kai Kadosa Kasantavyo Vachikamam Kasantavyo Manasadosa Tat Pramadat Samaswam Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Ita. Suaranya Ita kecil banget. Di tempat saya sih, nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Mari kita lanjutkan, silakan. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri.
leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas, dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan, tutuplah mata Anda dengan ringan. Bayangkan cahaya kini berada di dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran Anda. Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati Anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih. Cahaya di dalam hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini, pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki Anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci. Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya. Secara perlahan, diri Anda berubah menjadi cahaya. Aku adalah cahaya. Rasakan diri Anda adalah cahaya. Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling Anda. Cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak Anda senangi. Maafkanlah mereka. Semoga mereka semua berbahagia dan damai. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana. Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah
dalam kesadaran biasa, bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Perlahan-lahan tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembuskan nafas. Santai, rileks, tanpa membuka mata. Kita lanjutkan dengan mengheningkan cipta. Mendoakan dengan niat yang tulus. Mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Orang tua, keluarga, atau siapapun juga yang sedang sakit di masa pandemi ini, semoga mereka dibebaskan dari penderitaan. Hening cipta mulai. Cukup. Perlahan-lahan tatap ujung hidung. Buka mata pelan-pelan, buka mata penuh, dan rileks. Ya. Kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, pada umur kalian itu tidak mendapat jatah vaksin karena belum mencapai 18 tahun, kecuali sudah mencapai 18 tahun. Nah, karena itu kita patut sekali tetap bersyukur karena kalian tetap sehat, bisa ikut kelas. Di SMA 1 menunjukkan beberapa siswa kami itu terpapar COVID ya, gitu. Jadi kena COVID. Nah, saya kurang tahu informasi di SMA Vidatra, mungkin di SMA Vidatra agak lebih aman karena sering PSBB-nya lebih ketat ya di dalam kompleks. Nah, tapi anak-anak yang tinggal di luar kompleks kita belum tahu, tidak mendapat informasi. Artinya kalau data di SMA 1 anak-anak sudah kena gitu. Anak-anak SMA 1 sudah ada yang kena COVID. Nah, meskipun begitu, kita terus bersyukur kita dari hari ke hari tetap bisa sehat. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang ingat materi pertemuan pembinaan siswa atau Wedanam di hari sebelumnya? Senin berarti. Siapa yang ingat? Unmute Garutu, silakan. Pertemuan sebelumnya kita tentang apa? Jadi materi Wedanam ini semacam suplemen karena kontennya atau materinya tidak diambil dari kurikulum gitu. Jadi konten-kontennya pakai tematik, ngambil konten-konten tema gitu. Ada yang ingat? Putu Budi, minggu Senin kemarin apa ya? Omkara atau Ganesha? Omkara. Omkara Ganapati Tatwa. Ya, let's see, kita lihat. Pertemuan pertama itu mana? Pertemuan kedua itu 3 versi Ganesha. Pertemuan ketiganya Omkara, ini hari Jumat ya. Yang hari Senin kemarin adalah pemujaan lingam. Ya. Teks dan konteks pemujaan lingga dalam Ganapati Tatwa. Lingam ya, tentang lingam. Yang pertemuan Senin. Berarti kita hari ini pembelajaran keberapa? Ita? Kelima. Good. Kita pembelajaran kelima. Ini Ganapati Tatwa dulu. Ingat. 3 langkah memuja siwa atau menanam siwa, menanam benih.
biji-biji siwa di dalam diri. Langkah pertama mencintai orang-orang terdekat. Itu minggu lalu ya, hari Senin lalu ya. Yang kedua, tetap berdamai dengan diri sendiri dengan menganggap orang-orang yang berseteru dengan kita adalah perwujudan siwalingga juga. Dan langkah ketiganya adalah melihat siwalingga sebagai sarwa viapi, nah, seluruh dan setiap hal, seperti itu ya. Nah, baru hari ini temanya adalah 7 tahap mencapai prajna. Diingat ya, pertama tentang mana materi kita, kedua tentang 3 versi cerita Ganesha, yang ketiga tentang Omkara, yang keempat tentang Swalinggam dalam Ganapati Tattwa. Yang kelima, yang keempat tadi ya, yang kelima 7 tahap mencapai prajna. Nah, mari kita baca teksnya dulu karena di sini merujuk pada teks ya. Ingat, setiap kita belajar ada teks, ada konteks. Yang konteks nanti kita diskusikan. Teksnya karena merujuk pada Yoga Sutra Patanjali bercerita tentang 7 tahap mencapai prajna. Mari kita baca. Urip, tolong baca. Nah, kalau ini nggak usah baca. Ini bacaannya Yoga Sutra Patanjali. Ini 2 titik. Titik ini garis 2, titik 27. Berarti sutra ke-27, sutra ke-27 dari bab 2. Bab 2-nya adalah tentang, kemarin kita udah belajar Putu Budi apa bab 2-nya? Bab 2 dari Yoga Sutra Patanjali. Apa? Pancayama ya. Bab 1 itu Samadhipada, bab 2-nya Sadhanapada, bab 3-nya Wibhuti-pada, bab 4-nya Kaiwalya-pada. Berarti kalau 2 gini bab apa Putu Budi? Sadhanapada. Yes, good. Sadhanapada, sutra ke-27. Nah, kita baca sutranya ini pendek aja. Bisa tolong Urip baca? Silahkan Urip. Ini ta. Ta. Ta, ini S. Tas, ini? Itu, iya. Ya, jadi apa bacaannya? Tasya. Good, lagi. Itu S. Ya, S. Sa. Sa. Baru ada Sa baru. P. P bergabung dengan ta. Menjadi PTA kan? PTA. P, ini P-nya. Kalau pa kan dia ada tangkai. Karena dia nempel dengan ta menjadi PTA. Menjadi Sabta. Nah, good. Sabta. Nih. Yang seperti ini. Sabta. Yang itu dha. D-H-A. A-nya dirga ya. D-H-A. Nah, lanjut. Berarti apa bacanya dari depan? Tasya. Tasya. Sabtada. Good. Tasya. Sabtada. Lanjut. Sabtada. Kemudian itu. Ini pa juga, tapi tambah ra menjadi pra. Pra. Kemudian Pra. itu ta. Ini N. Ya, ini ta betul. Ini N. Menjadi? Ranta. Yes. Baca dari depan lagi. Tasya. Sabta. Sabta. Sabtada.
Da. Pran, Itu pra. tadi lupa. Pran. Pranta. Nah, ulang lagi Ta. biar nempel. Tasya. Tasya. Saptada. Saptada. Tasya. Saptada. Good. Itu tadi Pranta. Pranta. Good. Ini? Kemudian Ini bu. Ini BH. Ini BH. Ini menjadi U. Menjadi bu. Bu. Ini? Bu. Itu sa. Ma. Ini sana. Ini Ma. sa. Ini ma. Tambah ini menjadi mi. Tambah ha menjadi bumihi. Bu. Nah, bumihi. Lagi? Ini sama kayak ini. Pra. Ini JN. Ini JN. Baru tambah strip A. Berarti JNA. Jadi Prajna. Oke, good. Terima kasih. Putu Budi baca. Utuh. Tasya. Tasya. Sapta. Saptada. Pranta. Pranta. Ya. Bumihi. Prajna. Good. Pintar. Ita lagi. Tasya. Tasya. Saptada. Saptada. Pranta. Pranta. Bumihi. Prajna. Betul. Indra dan Chandra bisa nggak baca ini? Saptada. Dicatat nggak? Coba biar tahu huruf-hurufnya. Yuk. Tasya. Saptada. Muhibi. Pranta dulu, pranta. Pranta. Itu Gumihi. Bulan, bubu. Bumihi. Bumi. Ya. Prajna. Ya, good. Nah, ini adalah Yoga Sutra bab 2, Sutra 27. Jadi prajnanya itu yang ini. Nih prajnya nih. 7 tahap mencapai prajna gitu. Prajnanya itu tulisannya seperti ini ya. Nah, kita lanjut nih teks tulisan Latinnya ya. Yoga Sutra Patanjali 2.27. Tasya Saptada Prantabumihi Prajna. Prajna dicapai dengan melewati 7 tahap secara berurutan. Apa saja 7 tahap itu? Nah, sebelum kita paham apa itu 7 tahap, apa saja 7 tahapnya, kita perlu tahu dulu prajna. Dulu Ibu pernah bagikan buku, kalau nggak salah, LKS ya, termasuk sekarang Ibu posting di Google Classroom LKS-nya. LKS-nya bernama Prajna Paramita. Jadi ada yang tanya ke Ibu ya, orang dari Jawa gitu, karena bukunya Ibu sampai ke nasional. Loh, kenapa pakai Prajna gitu? Bukannya Prajna itu digunakan oleh teman-teman Buddha. Nah, itu karena dia kurang literatur aja. Prajna itu kita temukan dalam banyak sekali literatur Hindu ya. Bahkan ini teks ini menyebutkan Prajna, kata Prajna ya. Termasuk kata paramita. Kalian udah pernah kan belajar tentang catur paramita. Nah, artinya supaya tidak asing dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, pertama kita tidak asing dulu. Kita tahu bahwa Prajna Paramita ini dari bahasa Sanskerta di dalam teks Yoga Sutra Patanjali. Di dalam kitab Yoga Sutra Patanjali gitu ya. Kalau saya ngomongnya teks ya.
Kitab Yoga Sutra Patanjali. Nah, pratnya ini kira-kira padanannya adalah serupa seperti kata jnana yang dipopulerkan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita. Jadi apa kira-kira arti daripada jnana dalam Bhagavad Gita? Kita tanya Ita. Jnana dalam Bhagavad Gita itu artinya apa? Ita, unmute Garudu. Apa jnana dalam Bhagavad Gita? Ita. Apa artinya? Jnana? Oke, belum tahu. Putu Budi, apa arti jnana dalam kitab Bhagavad Gita sebelum kita ke prajna dalam Yoga Sutra Patanjali? Kalau di Bhagavad Gita, kalau mungkin artinya lebih ke ilmu pengetahuan ya, jnana. Tamam. Kalau Urip apa? Menurut Urip apa jnana? Tentang pengetahuan tentang itu juga sih. Pengetahuan tentang? Jnana itu. Atau tentang kayak karma. Karma lain lagi ya. Mari kita bedakan ya. Ibu tidak membuat catatannya di sini, silakan mencatatnya kalau perlu ya. Kita harus tahu perbedaan widya, jnana, wijnana, dan prajna. Nah, widya adalah segala sesuatu yang kita tahu. Pokoknya kita tahu aja itu widya dah. Pengetahuan itu bersifat kognitif. Artinya di pikiran aja. Gitu. Apapun yang kita ketahui itu widya. Tapi kalau jnana adalah pengetahuan yang dipraktikkan. Berarti apa itu jnana? Pengalaman. Kalau berenang, widyanya adalah teori tentang renang. Jnananya adalah pengalaman berenang. Saya untuk hal renang cuma sampai widya, nggak pernah nyampe jnana karena nggak pernah nyemplung kolam, nggak pernah berenang, nggak bisa berenang. Tapi teori berenang saya tahu ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu, macam-macam gaya. Itu bisa saya dapatkan di internet, dimanapun. Apapun yang saya baca tentang renang itu semua adalah widya. Itu ya. Kemudian kalau wijnana, ada kata wi di depannya, itu berarti merujuk pada sains. Kalau sains itu berarti pakai beberapa metode yang ilmiah ya, yang bisa dibuktikan. Itu bedanya. Jadi udah paham ya? Widya, jnana, wijnana. Tuh ya. Nah, jadi kalau wijnana itu ilmu pengetahuan tentang sains, wijnana. Kalau jnana itu ilmu pengetahuan berbasis praktis atau dipraktekkan atau pengalaman hidup. Ya. Nah, di sini kata prajna ini berarti pengetahuan yang dipraktikkan. Pengalaman berarti. Jadi 7 tahap, untuk mencapai pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang bagaimana? Yang divine. Menurut Vedanta, bahwa kehidupan ini seluruhnya adalah divine. Seluruhnya adalah suci dan divine. Cuma kadang kita melihatnya sebagai penderitaan. Kita melihatnya sebagai kesengsaraan. Kita melihat dunia ini keras sehingga kita mengutuk dunia ini. Ya. Jadi pandangan kita terhadap dunia ini berubah-ubah senantiasa mengikuti kesadaran kita. Ya. Wah, pembahasannya agak berat ya, tapi kalian harus paham karena kan udah SMA ya. Kita lanjut, apa saja 7 tahap itu? Nah, 7 tahap ini sesederhana ini tulisannya, widyanya sesederhana ini. Tapi praktiknya yang kemudian menjadi perlu kita punya pengalaman ya.
Yang pertama adalah mengetahui. Aduh, salah ketik ya Ibu ya. Mengetahui apa yang perlu diketahui. Coba ini boleh dicatat, di screenshot atau apalah setiap kamu akan melakukan sesuatu dalam perjalanan hidupmu. Cobalah untuk berpikir apa ini perlu untuk diketahui. Seperti contoh, saya akan nyontohin ya. Kalau ada berita di YouTube atau channel-channel YouTube, atau kalau dulu itu TV gitu ya. Kalau di TV itu berita tentang artis bercerai. Kalau di YouTube juga banyak kayak gitu ya. Nah, itu betul, itu pengetahuan, boleh diketahui. Tapi pertanyaannya perlukah? Nah, perlukah? Nah, itu contoh ya. Jadi tanyakan setiap kamu menggali informasi, mencari tahu, tanyakan kepada dirimu sendiri, perlukah? Nah, ya. Kemudian tahap keduanya, menghindari apa yang perlu dihindari. Nah, minum minuman alkohol, mabuk-mabukan, narkoba, itu sudah tahu kalau anak-anak ya. Seks bebas, nah, biasa kalau sudah memasuki perguruan tinggi itu tidak terhindarkan pemandangan seperti itu ya. Nah, perlukah? Nah, jadi tanyakan, perlukah? Nah, kalau perlu dihindari ya dihindari aja ya. Termaksud toksin friend, teman beracun. Apa sih teman beracun? Nah, pergaulan yang toksin ya, yang memeras, yang menciptakan kamu menjadi minder, kayak gitu-gitu coba itu perlu dihindari, coba direnungkan ya. Kemudian tapi hukum divine-nya, hukum sebab akibatnya, kalau kamu toksin ketemu teman toksin, biasanya gitu. Tapi kalau kamu nggak toksin, nggak ketemu teman toksin. Tapi tetap waspada dan hati-hati, mana tahu tetap ada teman toksin ya, toxic friend. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah langkah ketiga adalah mencapai apa yang perlu dicapai. Kalau kamu sekolah ya, kamu perlu mencapai nilai yang baik atau sesuai dengan kemampuanmu. Yang penting, yang utama ini yang perlu kamu capai adalah lulus dengan baik. Jangan sampai kamu karena nggak suka matematika misalnya menghindari guru, pelajaran lain hadir lengkap, matematika nggak mau hadir, atau pelajaran agama nggak mau hadir, gitu ya. Yang kayak gitu nggak perlu dihindari karena kamu harus mencapai ya, perlu dicapai. Saya dulu gitu, nggak pinter-pinter amat juga saya itu, tapi waktu kuliah S1 karena saya ini hanya hidup dari beasiswa yang sangat sedikit gitu, orang tua saya jauh dari kemampuan untuk membiayai saya. Target saya dulu bagaimana caranya saya lulus cepat, bukan mau pinter-pinteran, tapi nggak ada biaya hidup gitu. Jadi saya tahu apa yang perlu saya capai gitu. Kemudian nomor 4-nya menemukan dan menggunakan WWK. WWK itu adalah kemampuan memilah mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kayak gitu-gitu. Jadi WWK itu pelajaran SD sebetulnya. Harus dikenalkan ini baik, ini buruk. Dan latihan WWK paling baik adalah memahami Purana. Karena di Purana itu ada dewa marah, ya, ada dewa selingkuh. Kalau kita kan asosiasi kita waktu kita SD kan kalau yang melakukan hal-hal kayak gitu itu cuma apa namanya, asura gitu, bukan dewa gitu yang melakukan perselingkuhan, yang marah-marah terus jahat gitu. Tapi kalau kita baca Purana, Purana akan mengobrak-ngabrik konsep kita gitu. Jadi ada dewa yang pemarah, ada dewa yang curang kayak gitu-gitu. Tapi ini akan membuat kita mempelajari WWK, ya, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, ya. Berikutnya nomor 5, budi. Nah, seperti kata budi ya. Nah, kalau dalam Yoga Sutra Patanjali, seluruh rangkaian praktik yoga itu untuk menumbuhkan budi. Nah, jangan sampai budinya udah tumbuh, budi itu maksudnya adalah kecerdasan intelijensia ya. Artinya kecerdasan yang sudah tidak pakai pikiran saja, tapi sudah pakai hati juga. Gabungan hati dan pikiran itulah budi. Nah, jadi ketika kita sudah tumbuh budinya, sudah bisa memutuskan sesuatu berdasarkan kecerdasan pikiran dan kecerdasan hati,
Nah, meskipun sudah tumbuh tapi harus berfungsi baik. Berfungsi baik. Ini sesuatu yang menurut saya pengalamannya akan jadi panjang gitu. Yang nomor 6 tahapnya, nah justru triguna ada di tahap nomor 6 ya. Jadi triguna ini sudah tidak mengganggu lagi. Nah, jadi kadang ada orang, saya mengalami ya, saya selalu kasih contoh diri saya karena itu menjadi pengalaman hidup gitu. Jadi saya dulu terikat sekali dengan yang namanya satwam gitu. Satwam banget. Maksudnya berupaya banget satwam. Nah, ternyata itu juga mengganggu gitu. Mengganggu kadang-kadang kita nggak bisa let it flow. Let it flow itu nggak bisa ngalir gitu. Karena terlalu di kepala itu konsepnya saya harus baik, saya harus satwik kayak gitu-gitu. Nah, itu juga menghalangi gitu, menghalangi perjalanan batin gitu. Nah, jadi perlu sekali untuk tidak terganggu sekali dengan konsep. Kalau kita tamas atau rajas itu kita mudah sekali ngelihat, oh ya ini mengganggu, jangan dilakukan. Tapi kalau udah satwik, terikat sama kebaikan itu, terikat sama sifat-sifat baik itu malah justru menciptakan ego baru gitu, ya. Jadi tolong tetap waspada. Ini hanya pengetahuan dulu aja. Nanti perjalanan hidup kalian yang tahu, ya, kalian yang akan merasakan. Dan yang terakhir adalah di Yoga Sutra Patanjali menyebutnya Purusa, tapi kalau di Ganapati Tatwa teks-teksnya Siwaistik itu sebutnya Jiwatma, ya. Itu beda, ya. Oke, itu cukup. Cukup untuk pertemuan, masih ada waktu 5 menit. Sebelum saya tutup, saya juga ingin cerita bahwa kenapa Patanjali menggunakan angka 7. Kenapa Patanjali nggak untuk mencapai prajna 3 langkah gitu? Kenapa nggak pakai 3 atau 5 atau 9 atau berapa? Kenapa Patanjali pilihnya angka 7? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini keren banget kalau di Barat itu kenal kan 7 Habit. Siapa itu yang nulis? Buku-buku populer pada zamannya itu. 7 Habit, pokoknya banyak yang menggunakan angka-angka 7 ini. Kira-kira kenapa? Urip, did you know kenapa angka 7? Belum tahu? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ita, kamu tahu kenapa angka 7? Enggak tahu. Baik. Kalau Putu Budi, apakah tahu kenapa angka 7 yang digunakan oleh Patanjali? Patanjali ini terkenal sebagai psikologi, seorang psikolog pada zamannya, ya, psikolog terhebat gitu. Yuk, Putu? Belum tahu juga sih. Belum tahu ya. Indra sama Chandra tahu nggak? Kenapa pakai angka 7? Oh, macet. Belum tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, menurut riset, kemampuan otak kita mengingat sesuatu itu adalah 7 plus minus 2. Bisa paham nggak maksudnya? Putu Budi bisa paham nggak? 7 plus minus 2. Duh, macet nih. Oh, kenapa ini macet? Cek. Ya, sudah on. Bisa lagi, macet lagi, sustainable. Cek lagi. Tunggu ya. Kenapa internet saya down? Sepertinya karena rebutan paket dengan anak-anak. Oke, saya lanjutkan aja. Menurut penelitian, seseorang mampu mengingat kurang lebih dengan tajam, dengan baik, dengan clear, itu 7 plus minus 2. Ada seseorang yang 7 min 2, berarti 5 aja mampu mengingat. Karena itu Pancasila pakainya 5. Pancasila, ya. Ada yang mengingatnya plus, yang kecerdasannya lebih bagus, dia mengingatnya lebih dari 7. 7 plus 2 menjadi 9. Dia maksimum mengingatnya 9. Nah, karena itu coba uji diri sendiri ya.
Apakah mampu mengingatnya 5, 7, atau 9? Mengingat dengan baik ya. Sama seperti kayak mengingat Pancasila, itu kan mudah banget gitu. Oke, kita cukupkan saja pertemuan kita karena internet sudah mulai tidak stabil. Saya tutup saja pertemuan dengan Sarve Bhavantu. Om Sarve Bhavantu Sukinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Makasyid Dukkha Bhavet. Om Santi Shanti Santi. Om. Ya, terima kasih sekali sudah bersama-sama 1 jam ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ram-ram. Maaf sekali ini di tempat saya macet total ya. Jadi nggak bisa kelihatan.